yang dikomplain dari pemerintah Indonesia kenapa nggak pakai mereka, gitu kan? Sebenarnya ya sebenarnya gini, ini hanya sebuah perbandingan, bukan kita komplain. Kenapa mereka bisa efisien, ya kan, selama puluhan tahun, bahkan dengan adanya teknologi ini lebih cepat gitu bekerja, sementara kita dengan berbagai macam cara untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan juga bersih makin sulit. Nah ini kan jadi apakah ini berkaitan dengan mentalitas dan mindset dari birokrasi Indonesia gitu? Rasa tadi nggak gitu deh, di isi podcastnya nggak gitu deh. Iya, maksudnya itu dari 3 negara itu, Mbak. Kan mereka mengadopsi sistem Inggris, ya kan? Maksud saya, Inggris itu kan mengajarkan apa? Birokrasi yang efisien, cepat dan juga efisien. Intinya. Tadi yang aku dengar, kenapa Indonesia tidak belajar dari 3 sistem negara itu? Iya, maksudnya karena mereka kan belajarnya kan karena apa? Inggris sudah mengadopsi. Kenapa kita nggak belajar dari 3 negara tersebut yang menggunakan sistem apa? Birokrasi di. Kalau mental semua orang punya mental yang sama sebenarnya. Mungkin. Ya, semua mental orang di dunia itu sama. Yang ngebedain cuman cara berpikir. Ya, Pak. Nah, kenapa Indonesia itu tadi ya bukan tidak mempelajari, Mas, kayak yang aku tadi bilang. Indonesia itu mempelajari. Kalau negara-negara lain mengadopsi semua sistem yang ada di luar negara tersebut, itu berarti mereka sudah mempelajari terlebih dahulu dan butuh waktu yang lama gitu kan. Tadi Mas Soto juga bilang kan butuh waktu yang lama, nggak bisa 10 tahun juga gitu untuk mengadopsi satu sistem dari sistem dari negara Inggris. Misalnya jajahan Inggris kenapa makmur semua gitu ya, terus bagus-bagus perekonomiannya, sementara kalau dari penjajahan Belanda enggak gitu ya. Yang satu lagi semua orang punya mental yang sama. Nah, pada saat kita berada di tangan Belanda ngelihat nih mental orang Indonesia ini belum berkembang. Kita kena tuh dia tahu cet gitu kan, masuk tuh dia jebret gitu. Portugis juga masuk kan? Portugis, Spanyol, ya kan. Belanda tuh terakhir. Iya, semua masuk gitu kan. Itu kan setiap episode yang dimasukin sama negara-negara tersebut otomatis merubah mental orang Indonesia pada saat itu ya, pada zaman itu. Pada saat kita berada di tangan Portugis, mentalnya berubah. Kemudian masuk lagi berubah. Nah, yang sekarang kenapa tidak mengadopsi dari Inggris? Karena belum waktunya. Indonesia belum menemukan kuncinya nih di mana nih gitu. Kalau dilihat dari pemimpinnya sekarang nggak ke situ juga larinya gitu loh. Pokoknya penting pemerintahan jalan aja. Iya, nah itu banyak apa sih kalau istilah kasar tuh borok-borok ya. Borok-borok di dalam departemen-departemen kepemerintahan di Indonesia itu yang mesti dibenahi. Kalau kita nyalain masyarakat gampang gitu, tapi di dalam lembaga tersebut tuh mereka sadar nggak sih kalau sebenarnya yang bikin masyarakat jengah itu adalah mereka gitu loh. Iya, mereka sendiri pelakunya. Makanya saya bilang kan warga negara jadi merasa tidak nyaman. Iya kan. Nyaman. Kan kayak kita tinggal di rumah lah ya. Betul. Berkali-kali gitu. Kayak Indonesia ini rumah gitu kan. Lembaga itu rumah. Kalau kita tinggal di dalam rumah yang nggak nyaman, yang disalahin sama orang tua kita siapa? Anak-anaknya, kita ya kan, padahal kan belum tentu nih gitu. Orang tua mungkin nggak melihat perkembangan sosial si anak di luar nih. Kita ini kan anak-anak dari negara nih, nggak dilihat gitu. Isinya cuma menekan, peraturan kita bikin begini nih, orang tua bikin orang tua bikin peraturan, dia ngomong harus sepatu, harus begini, harus begitu, letter luck, titik. Gitu. Padahal belum tentu gitu. Zaman itu bergerak dinamis ya. Makanya gini Mbak, tadi kan saya bilang kalau birokrasinya berjalan dengan efisien, cepat dan good governance, itu warga negara nyaman ya. Buktinya kasus yang terakhir lagi rame 1000 mahasiswa bisa pindah jadi warga negara Singapura kan, walaupun mereka dikenakan biaya charge ya kan, mereka tetap nekat kan istilahnya ya, hanya sekitar berapa dolar ya kan waktu itu di berita kan. Karena mereka menemukan kenyamanan di negara tetangga, walaupun pejabat banyak yang marah ya kan, tidak patriotik, karena mereka temukan kan satu kenyamanan. Itu kemarin aku bilang setuju banget ya. Setuju, mereka mau pindah jadi warga negara terserah gitu. Tapi
jelas gitu kan. Nah kemarin aku ngobrol sama salah satu temanku, kenapa orang Indonesia nggak mau pulang ke Indonesia? Aku bilang, kalau sudah sekolah nih ya di luar negeri S2, S3, mendingan gak usah pulang deh di Indonesia. Aku bilang gitu. Iya. Kenapa nih? Gitu kan. Coba sekarang lihat orang-orang yang sekolah S2, S3 di luar negeri, balik ke Indonesia, jadi apa mereka? Bahkan lebih banyak tidak ada kerjaan, Mbak. Nggak ada kerjaan. Karena gini, nggak dilihat. Seandainya gini, ini pengalaman teman saya ya, Mbak ya. Akhirnya dia kembali lagi ke negara asal. Saya nggak mau nyebutin negara mana, namanya siapa. Jadi dia ahli robot waktu itu tahun 2000, dia udah ini. Ketika datang ke sini, dia ngelamar sampai ke lembaga-lembaga riset itu, ditolak, bingung ngapain? Apa perlunya robot? Kan sekarang booming teknologi robot, bener nggak, Mbak? Ya kan? Akhirnya pas setelah 6 bulan dia kerja freelance gitu, dia kumpulin uang, dia balik lagi ke negara yang pernah biayain dia kuliah S2, S3. Di sana justru dia jadi dosen. Awalnya gini, dia datang kembali adalah punya idealisme. Gue pengen bangun negara gue, ya kan? Gue pengen majukan masa. Ternyata apa? Shock juga, Mbak. Dengan idealisme yang besar ditolak sendiri oleh masyarakat, ya kan? Apalagi ditanya lulusan fakultas apa, teknik. Oh, teknik ya. Apa majornya? Robotik. Pada waktu itu kan tahun 2000-an robotik kan orang masih awam, bener nggak, Mbak? Karena nggak dijelasin. Betul. Mas, arti robotik itu yang sebenarnya bagaimana. Orang kan capture-nya nih, kalau umum robot itu adalah sosok yang besar, gitu ya. Dari besi, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Itu nggak dijelasin gitu loh. Bahwa robot itu sebenarnya sistem. Sistem dari sebuah teknologi itu namanya robotik ya. Nah, orang-orang capture-nya robot seperti itu. Kayak di film. Iya. Yang Transformer itu robot kan, gitu. Iya. Apa yang semua tersistem itu robotik semua. Itu bahasa semua. Nah, itu kurang dipahami sama masyarakat, dan mereka juga nggak ngejelasin arti robotik itu apa gitu. Sekarang ekskul di sekolahan tuh banyak ya. Udah robotik udah mulai udah mulai. Salah satu robotik yang tersimpel adalah handphone ya. Terus telepon si Bell, siapa namanya? Nyetain telepon itu. Alexander Graham Bell. Itu. Dari Amerika. Alexander Graham Bell itu dia pakai robotik, sistem robotik, teknologinya di dalam telepon. Kenapa bisa ada suara di ujung sana? Benar. Itu teknologi itu robotik gitu. Nah, yang kayak gitu tuh dijelasin dulu gitu. Walaupun dalam pengertian yang lebih sederhana. Kalau zaman sekarang mungkin pakai kabel ribet ya kan, karena sekarang kan semuanya pakai ini kan jaringan semua, ya kan. Tapi teknologi kan berkembang terus itu. Nah, di kita itu rata-rata orang masuk langsung letterlock jebret. Nggak dari dasar pembelajarannya. Latar belakangnya apa nih? Nggak diceritain, tahu isinya gitu kan. Gue kerja di pabrik robot loh. Wah, ngebayangin ya. Lalu terus terang aku juga ngebayangin robot tuh seperti itu gitu. Tapi kan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan maksudnya robot ya apa ya? Gitu dong. Orang mikir dong. Gitu. Anak-anak kecil aja sekarang udah mikir loh, robot itu apa gitu. Iya, benar. Ya, mereka juga udah punya skill untuk membuat robot yang paling sederhana seperti robot hewan, ya kan, Mbak? Ya kan, seperti robot kucing, ya kan? Yang kecil-kecil tuh yang segini-segini ya, yang paling sederhana aja udah banyak. Apalagi ada sekarang kan Lego juga bisa dijadikan robot ya, permainan Lego. Itu game Lego itu dasar dari sebuah pembentukan dari sebuah teknologi. Ini mau dibikin apa nih? Sistemnya nih udah robotik nih. Ini kita bikin apa nih? Oh, pesawat misalnya didesain tuh lewat Lego, atau robot ada bentuknya orang, didesain lah itu gitu. Balik lagi ke kenapa birokrasi di Indonesia tidak mengacu kepada salah satu yang di luar itu.
bukan tidak mengacu, mungkin mengacu tapi diambil sedikit-sedikit. Sedikit, karena masyarakat juga belum siap atau sebenarnya kesiapan masyarakat itu bisa dibentuk, Mas. Dibentuk. Sama kayak kita nyiapin anak sekolah ya, itu bisa dibentuk. Tapi yang ngebentuk mau enggak. Nah iya itu. Balik lagi itu. Kenapa korupsi jadi wah kita digembar-gemborin jangan korupsi, tapi korupsi ternyata banyak. Iya. Di lembaga tersebut ada juga nggak oknumnya? Iya. Lah kalau di lembaga tersebut sudah ada contoh, masyarakat melihat ngapain gitu kan? Iya. Di dalam situ aja ada, kenapa kita enggak? Iya. Gitu loh. Iya. Mindsetnya tuh masih seperti itu gitu. Pak Imam Prasojo itu, kalau misalnya dia bisa di copy paste, tolong di copy paste banyak-banyak. Iya, yang ahli sosiologi guru besar UI ya. Gitu, iya. Nah, kalau kita bicara politik, sekali lagi kita bicara politik nggak bisa terlepas dari sosial gitu kan, dari kondisi masyarakatnya. Namanya juga kalau di universitas ada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, iya. Pasti selalu jadi satu, nggak pernah Fakultas Ilmu Politik. Iya, karena politik itu pasti melibatkan orang. Iya. Berantem doang, ya, politik tanpa orang juga nggak ada kan, karena organisasi itu mereka rebutan bikin skenario. Iya. Gitu kan. Dari skenario A, skenario B, C, D, E diadu gitu kan. Iya. Tinggal yang menang yang mana nih. Nah masyarakat kan ngelihat nih tulisan-tulisan itu tuh ngelihat skenario-skenario itu kita lihat gitu. Mungkin Mas Yuto lebih ke politik ya, kalau aku lebih ke masyarakat ya. Kita lihat nih, tulisannya kayak gimana nih, skenario-nya begini nih, ini larinya kemana nih, gitu. Apa impact, efeknya ke masyarakat? Iya. Gitu. Terus yang orang-orang Indonesia yang sekolah tinggi-tinggi di luar, kenapa nggak jadi apa-apa di Indonesia? Iya. Itu salah satunya karena terlalu idealis, pengen dihargai sama negara sendiri, padahal dong, gitu ya. Terus yang kedua, salah strategi. Idealis boleh, tapi punya strategi. Iya. Nah, kalau misalnya kayak si temannya Mas atau si X itu, dia mau mengembangkan robot di Indonesia sesuai dengan bidangnya, dia bikin usaha dulu, Mas. Oh iya. Dia di luar, dia bikin usaha di Indonesia, jebret gitu kan, entah berapa tahun sudah ada perkembangannya, baru dia pulang. Itu dilihat. Tapi kalau ujuk-ujuk dia pulang, dia cari kerja, ya kan, wah ya repot. Harusnya kumpulin modal dulu, benar Mbak. Jadi buka usaha. Jadi orang, jadi benar yang Mbak bilang, mandiri dulu. Iya. Nah, makanya kita kan kadang-kadang ya orang pinter banyak Mbak, cuman yang punya jiwa bisnis entrepreneurship itu sedikit. Iya, itu yang rata-rata akhirnya merasa frustasi, akhirnya mereka bekerja bukan untuk benar-benar berkarya. Balik lagi deh ke negara asal yang menyekolahkan, dan itu banyak ya terjadi. Itu makanya bolak-balik juga kalau ngelihat tulisan atau YouTubean ya, ada komplainan kenapa masyarakat Indonesia yang sekolah di luar nggak balik ke Indonesia, ya itu tolong direview masing-masing lah gitu kan. Yang ngomong, yang bicara itu misalnya si A gitu ya, bicara tentang kenapa gitu kan, kasih lihat dulu nih value yang bisa kita kasih ke mereka itu apa gitu kan. Itu satu, itu dari beberapa bidang ya kan, kemarin ada dari Menteri Keuangan ya bilang begitu juga kan, kenapa sih gitu, itu tolong review gitu. Dari otomatis pasti ngebawa-bawa Kemendikbudnya dong. Nah ini aku belum pernah dengar nih gitu. Apa yang harus dikerjakan, apa terus, komentarnya? Ya, terus dari investasi negara belum pernah dengar juga nih. Justru malah yang aku dengar di situ membodoh-bodohi masyarakat karena wah SDA kita belum mampu. Gitu. Apalagi udah pembangunan ibu kota baru, IKN, kan? Sama IKN. Nah kenapa belum mampu? Harusnya itu direview gitu loh. Direview, dibentuk bagaimana caranya supaya mampu, bukan digantikan dengan tenaga dari luar. Tenaga dari luar boleh kita pakai, tapi nggak full gitu loh. Tenaga ahli di Indonesia banyak kok. Banyak, asal itu tadi value yang kita kasih ke mereka itu sesuai nggak gitu. Di luar orang Indonesia yang sekolah di luar negeri itu punya nilai yang gede loh. Karena banyak karena mereka hebat, benar-benar skillnya luar biasa. Itu dipakai
ambil gitu. Itu diambil, terus kasih nih, berapa sih nilai lo di sana? Gitu. Tanya aja, ngobrol belak-belakan aja kayak kemarin aku belak-belakan sama kantor. Belak-belakan aja. Nilai lo di negara itu berapa? Wah, kalau di Indonesia, misal Indonesia belum bisa ngasih value yang sama gitu ya, nilai yang standar di luar, turunin sedikit lah. Mengorbankan. Sekarang hitungannya gini, kita pakai 50 tenaga ahli di luar. Kalau kita bisa pakai 3 atau 5 doang nih, 10%-nya aja, 10-20% ya tenaga Indonesia yang ada di luar kita caplok. Dengan biaya yang kita keluarin mungkin lebih rendah dari yang 50 orang tenaga ahli dengan bayaran 1M misalnya satu orang. Kita kasih ke 5 atau 10 orang tenaga ahli yang kita comot dari luar asli Indonesia ya. Kita kasih 1,5M satu orang. Cukup dong. Cukup, dan itu justru memberikan apa namanya kebanggaan. Rewardnya pas dong. Pas, betul. Nah, kalau sekarang nilai di sana 1M misalnya, dia bekerja di luar 1M dengan segala tetek bengek kayak sekolah, background sekolah dan lain-lain gitu. Negara di luar bisa menghargai orang Indonesia seharga 1M setiap bulan, misal gitu. Tiba-tiba karena dia idealis datang ke Indonesia, lah kok cuma jadi office boy misalnya, atau tenaga admin dengan UMR. Kasian. Terus terang kasihan, terus aku mending bilang ini. Kalau dia kenal aku ya, mending lo gak usah pulang deh. Benar. Penghargaan juga rendah. Benar, gak usah pulang, bener. Mentok-mentok jadi apa sih? Misalnya pun posisinya sama gitu ya, sama-sama manajer gitu. Di sana berapa, di sini berapa, Mas? Tuh. Kasihan gitu. Udah biarin aja lah. Yang penting di sana dia ngebangun gitu. Toh ngebangun di luar juga yang menikmati kita kok. Gitu aja sih, kalau aku simpel aja ya. Mungkin karena aku orangnya simpel ya. Karena nyata orang lihat orang mana tuh orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia pinter-pinter ya. Orang lihat gitu aja kok. Benar. Dihargai loh di sana gitu kan. Orang Indonesia yang jadi guru TK banyak. Jadi guru sekolah-sekolah itu banyak. Jadi dosen banyak ya. Jadi tenaga ahli di luar banyak yang dipakai-pakai itu. Kenapa kita tidak mau pakai mereka gitu? Ya inilah yang harus banyak diperbaiki. PR banget ini. PR yang harus diselesaikan ya oleh pemerintah, oleh masyarakat ya, karena ini harus dilihat dalam jangka panjang apa efek buruknya jika birokrasi tidak mampu bekerja, pemerintah juga tidak melihat harus ada perubahan. Gitu. Ujung dan isi dari sebuah negara itu apa sih? Edukasi, pendidikan yang paling penting. Kemarin kita diremehin semua orang ya. Tentang pendidikan. Waduh, penggemarnya anak-anak SMA, anak-anak di bawah 18. Aduh, maaf ya gitu. Penggemar aku dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Makanya kita mintakan buka podcast kita ya kan. Tapi sih gini, Mbak. Ya apa namanya, ya nggak apa-apa lah, kita rekam aja off the record. Nggak apa-apa sih, kalau saya sih nggak mungkin nggak di-cut ya di ini. Bisa di-cut. Oke, mungkin kalau yang ini saya cukup dulu ya, di sini ya. Terima kasih banyak, inilah gambaran singkat tentang birokrasi kita. Terima kasih.